Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tuhan mohon maaf karena kuliah kau ikut perlahan kondisi kurang sehat dan tanpa melanggar daya berusaha kembali dalam pengajian Bestari dan malamnya akan tanya membaca kitab Sirus Sadikin jilid pertama halaman 12. Al-Faslus Tsani fi Adabil Muta'allimi wal Mu'allim. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Jadi dalam pasalnya sekaligus menyatakan kepada hidayah tetap adab bagi yang sedang belajar dan adab bagi yang mengajar ataupun yang bahasanya adab murid dan guru sekaligus. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu maka yaitu terbagi dua bahagi. Jadi mulai dengan orang yang belajar ataupun ditanya sebagai murid, adab tanya sebagai murid dibagi kepada dua pembagian. Yang pertama adab yang tertentu pada dirinya, adab draw ke adab tanya di hadapan guru. Ditanya ada nama seorang murid, ditanya ada nama seorang muta'allim, orang yang sedang belajar punya adab tersendiri walaupun di hadapan guru. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Bahagian yang kedua, adab khusus di saat seorang murid berhadapan dengan gurunya. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu 7 perkara. Seorang murid, seorang pelajar, santri, siswa, mahasiswa tanpa berhadapan dengan guru, belum berhadapan dengan guru. Nah, 7 adab yang perlu kita jaga. Disebut dalam kitabnya dengan adab yang tertentu bagi dirinya. Jadi kan saat di hadapan seorang guru. Bermula adab yang pertama itu menyucikan hati daripada sifat yang kejahatan dan segala perangai yang kecelaan di dalam hati seperti riya dan ujub dan takabur dan dengki dan lainnya daripada segala sifat kecelakaan. Ikunat misalnya di saat sedang membalas belajar, belum di hadapan guru, pengen koreksi adik dan yang pernah sifat-sifat yang menagak menyona supaya tapinahnya dia ria kasar dengan ibadat kepada selain Allah, ujub merasa diri kitanya lebih, takabur menolak yang benar yang datang melalui orang yang lain yang duduk di kitanya, dengki cita-cita begadah nikmat bak orang lain, dan begali dah mentang sifat yang buruk yang dalam hati payah tapina dan tapina sifat yang buruk dan isi hati kita dengan sifat yang terpuji, yang
ikhlas, benar, sahih, tawadhu dan lain-lain. Daripada sifat kemudian yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insyaallah taala di dalam kitab ini. Memang hana abe kepegatino karena kitabnya di jilid yang kedua mungkin tidak akan dijelaskan memandung sifat hati yang buruk dan sifat hati yang baik. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadah. Bahkan yukuh dan utama dalam belajar harus kesucikan hati daripada sifat yang hanaga. Karena belajar ilmu itu termasuk ibadah. Diibadahkan sembahyang mantan, ibadah dan puasa mantan dan haji dan umrah. Belajar salah satu daripada ibadah. Bahkan kadang-kadang kelebihan belajar ilmu daripada sembahyang sunat. Belum yang di dalam bulan Ramadan, tak langkah saja untuk cari ilmu yang lagi ada ibadah tiribedul. Mungkin di luar bulan Ramadan ada gurung-gurung baju. Tak langkah dari rumah dengan tujuan untuk belajar ilmu, niat mantan pahala belajar ilmu daripada sembahyang sunat, sedekah dan lain sebagainya. Karena niat sembahyang memahami kita belajar ilmu setelah kita yang betul cara beramal dengan ilmu, dia tak sumbangkan ilmu tanya kepada orang yang lain. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadat yang batin, dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis. Ibadat batin, namanya ibadat hanya dalam keadaan kita yang utuh. Takban lagi sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir. Menyatu sembahyang ibadat zahir dan anggota. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitadbiri muftatamatun bitaslimi bi syara'ita maksusatin. Jadi ada perkataan, ada perbuatan dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, diiringi dengan beberapa syarat yang tertentu. Yang itu sembahyang. Jadi sembahyang ibadat zahir harus suci daripada najis yang zahir. Mana bagi bena darah, bena kotoran-kotoran yang lain. Pada tempatnya dan badannya dan kainnya. Jadi ibadat zahir harus suci najis daripada tempat, badan, sembahyang, badan dan pakaian yang tak pakai. Sembahyang suci daripada najis yang zahir. Dan demikian lagi ilmu itu yaitu ibadat yang batin. Yang meruno ilmu ibadat, tapi ibadat secara batin bukan dengan anggota yang zahir. Maka yaitu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati, dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis. Dan yang terakhir ibadat batin, syarat itu suci tapi bukan daripada kotoran zahir, suci hati daripada kotoran batin, yaitu sifat kejahatan yang ada kebugahan ladung, yaitu riya, ujub, takabur, dengki dan lain sebagainya. Teman kita kendali, nah yang bingung tu. Nah ayatnya nah hadi, sebab menurut ulama dulu kadang-kadang agak yakin. Karena ulamanya mana masuk kurang-kurang benar Nabi Pegah atau yang berbeza ayat Quran. Rupanya Imam Ghazali yang tulis kitabnya karena dalam ulayanya tetap daripada ayat dan hadis, tapi sudah diolah, sudah diurai secara terperinci dan mudah dipahami. Kadang
yang kagak pegah kuno yang Pak Bicok. Yang kagak pegah kuno dah 2, 3, 5, 6, 7 tekan turun ikut 13 buah balik kitab. Ayat seperti firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Yang sumber agama. Lo non terjemah dia, untuk ada guna nanti mana kita sulit mengadali juga sebelum baca kan. Lo nak tahu ada Allah dalam Quran, betul dia mengadali, nundang benar dia baca kan, juga sebelum kita tahu dari habis mana. Mantap so yang membawa hidayah Allah ya. Sebab kamu tukang pemukul mursyid memberi irsyad petunjuk hidayah pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad sendiri tidak punya hak untuk hidayah. Cukup saya ke Abu Talib, orang yang bela perjuangan Nabi. Gelake Abu Talib, hai nentun hai apa? La ilaha illallah tikre betul. Tengok lu mudawa Allah Taala beron kana iman yang nanti itu dah beron berkalung bela tu tapi dia pakai saya Muhammad dia berkalungnya malah bungai jahat bungai dah. Terus ayatnya negala tahdi man ahbab menurut Nabi saat sedih Abu Talib berjitim beriman. Jadi menyebab Nabi yang hidayah bagi tanya mungkin Allah hidayah kepada Allah. Kenapa tapi ada bilang bawa main bar, buka hotel orang apa, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya itu je. Buka pos, buka yang ada siapa yang rutin WhatsApp. Lupa biasa-biasa nak bilang taufiq, nak bilang taufiq. Kalau itu wabillahi taufiq wal hidayah. Dan itu pun taufiq pun ada. Taufiq adalah memberi kekuatan untuk Bapak. Ukun pon ini kan, bak ukun PKA, PKI. Kalau lain taufiq walidah, salah kan? Siapa yang beringat, yang contoh macam beringat itu ada kena tahu. Bila taufiq walidah ya, wa alaina laknatullah. Assalamualaikum. Yang kecil. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena hikmah, karena bijaksana. Yang nampak jadi kamu tunggu yang dengar gili atau kadang-kadang kamu diundang je kan pembukaan PKA tunggu leduk dia nak tahu jawapan Aceh kerja fikir-fikir tu penuh nampak bawa ke nampak tak ada nampak blok yang terjemahnya tak penuh isi kandungan daripada ayatnya itu balik kita pada boleh yang terjemah artinya hanya sungguhnya orang syirik itu najis di dalam hatinya. Jadi orang kafir musyrik najis. Yang menyahana gedulih ditengku najis tentu boh. Kemenang pikirannya berarti dia yang dia depend kafir. Kopi dia jadi kafir. Depend kafir hanya najis. Yang kalimah boleh benar, najis boleh. Tapi pengertian dia najis batin, najis hati, najis yang itu. Kepek kitanya najis apa yang tak ada tu. Bahkan kopi-kopi di Mekah dia je. Saya yakin gelasnya naik pasal buih dalam. Pahala belakang. Najis di dalam hatinya itu ada jisim Tuhan leher yang mengakibat dia menjadi kafir yang dianggap kotor hati ini. Kita yang mukmin manterna dengki, dan yang mukmin manterna dia tunjuk takabur kuno, karena najis dalam diri. Hingga menyadari pun berupa ilmu. Maka kalau dengar sejarah yang model jabat anali, berupa kalu dia. Dino baru sebab menyeleting tu anali. Model jabat atau boleh melu banyak video kena. Karena zaman kabarapa menyuruh dia baru ada daya ada takut itu minum ada itu uang ada cuma waktu saat bekerja di daya takut yang kagala itu mah tiga senang daya menggoro kami daya menggoro mungkin 50 kena daya kena denda
Mandaya belum ribeu, tiga dekat lagu, ikut jamaah, mengkuro dah kuro. Anak terasa malele, kata ko, hai, tempat lebih kata kuro kan. Jadi kata balik jadi jangan kuro, berhalu nyok berbanyak tujuan. Untuk ada pada dirinya yang badungkong tujuh dia akan datang supaya murid tersebut pilih hati. Yang hati yang bodoh adalah ibarat najis bagi ilmu, nak mudah mendapat ilmu. Mungkin guru awal yang pilih berkat ilmu, juga kadang lagi ada ilmu pati ya, dicikli kan, pati. Masa ilah ya guru, tapi kerana yang dulu yang di video kan guru, yang guru juga guru kan. Macam mana yang tungkat tu kan itu umai bilang tungkat tu cik berarti dia kuhulu kan tungkat guru baju bekah di dalam terus lagi nama itu tungkat lu nak apa mana pergi tungkat maka buat nak kenal yang tungkat apa punya tak kuhulu yang sekarang najasun dalam ayat Quran waktu tafsir najis dalam hatinya, jadi bukan tubuhnya yang bernajis orang-orang musyrik, tetapi hatinya karena itikadnya, akidahnya yang tidak benar. Dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun, walau baju itu agak suci, badan di mana pakai tabur suci, tanya kadang mana tabur minta mana, tahu agak tahu, lalu budaya kerong dia ada kauri dan Cina kadang nama padungkok dulu kan, yang tabun belum biorik kan, yang tabun cair tu, yang tabun batang. Walaupun badan cukup clean, ijaz cukup clean, tapi karena akidah dia nak betul dianggap orang kafir musyrik, najis hati. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah menyatakan Allah Ta'ala di dalam ayat bahwasanya najis itu tidak tertentu pada kain. Yang dijelaskan dalam ayat benar bahwa kata-kata Allah innamal musyrikuna najasun, yang Allah tegukkan itu maksud dengan najis adalah najis di dalam hati. Di sini jelas bahwa hadis najis bukan hanya ba'ijah dan pada zahir badan, kan najis ba'ijah dan pada zahir badan mantan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka yang itu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, dan tiada terang hatinya itu nur ilmu itu. Jadi menyenajis hanya mesti bak ijah dan bak badan. Berarti tanya selama hana suci hati daripada sifat kejahatan, maka wadai apa mahati juga. Agak radikal ke 60 dah 2 sampai 60. Rupanya dia buat penghalang hancur dapur karena hati menteng utuh, dalam hati menteng sifat-sifat yang ada. Oleh yang dalam hati memang menteng sifat kejahatan, karena bahkan ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Cahaya handikama memang tempat yang bodoh. Cahaya dijadi tempat yang bersih. Menyebut kegelapan masuk di tempat yang kotor, yaitu kejahilan. Dan karena inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu nurun yuqdafu fil qalbi. Artinya tiada didapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Ilmu kan dulu kita kan mungkin nala orang itu Quran betul. Amrumpo aju ilmu ini, ilmu Quran. Nala orang itu masalah yang sedang kita contoh mesti dibasi, tapi kena hati yang bersih. Walaupun kita kubur, tapi kandungan kitabnya sangat tinggi. Awaluddin Ma'rifatullah fi nangul. Ini juga menyebut terbuka kita tauhid. Sebab ma'rifatullah ini kan ma'rifah lagi ma'rifah sesama manusia, mengenal Allah dan mengenal sifat Allah. Sebab Allah mungkin terduri hadir kadang kepada Allah yang belum mati. Kalau Allah kepada Allah salah di mati. Dan
manusia yang dalam Allah ngematau dia di golong mati hanya satu, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lainnya Nabi Musa cukup hawa tu dilagi keadaan Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, Nabi kalian menghadap lalu kalian kepada Allah dijawab wal lantarani. Untuk sementara kata kita kalian walakin anzur ilal jabal. Tapi coba perhatikan kepada bukit. Wa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika bukit yang tetap hana hancur, kata akan kalian kepada falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Pada saat kelimah nur Allah buat bukit yang hancur. Wasara Musa sayapa. Nabi Musa paksa. Jadi nur Allah tentang dia bukan Allah dia hancur bukit, hancur jiwa Nabi Musa. Ini menandakan bahawa jiwa Nabi kita yang sangat baik sehingga sanggup kekalahan Allah dengan matahari. Anak manusia yang kedua yang kekalahan Allah dengan matahari satu. Jadi ilmu adalah nur, cahaya Allah pada kubah lam hati. Jadi menyatakan merumpuk nur Allah, apa yang dia tidak tahu. Macam apa dia tak tahu kalau merumpuk nur? Karena menyenur yang langsung dicurahkan dalam hati itu ilham. Untuk merumpuk ilmu secara ilham perlu kepada dekatkan diri kita kepada Allah. Betul kita yang dengan Allah kan dengan ibadat fardu, dengan ibadat sunat. Bila puasa sunat, bila sembahyang sunat, bila zikir dan sebagainya, akhirnya kita yang disayang oleh Allah, doa kita dengan Allah, ilmu yang nur Allah pun dicurahkan dalam dada. Kenapa yang jauh pasal trending, kenapa yang jauh itu lali, maka ulurun awal, karena dekat dengan Allah dia akan memperoleh ilmu yang banyak tanpa belajar kitab yang banyak. Dino yang lagi habab no mati kadang ada lagi maka biasa tu boleh lang lelu dah buat yang membong tikret tinggal yang tikret tadi no tu membong tikret tinggal tikret itu karena ilmu lagi cicip clear untuk dapat timang cicip yang clear kan hektar katanya pak dapat clear termasuk payah pi umpun lambabah kata bomber bicok berli anak liur puno ada anak dulu puno lambabah tanya yang sebenarnya cuma mengasih sayang tanya baik baju ibabah tanya mengasih sayang tanya ilmu 30% kesungguhan tanya rajuk kepada ilmu 50% hidup roy begitu ya clear tak ilmu kan 30% kesungguhan 10% membawa ilmu ke. Namanya 25% kecombohan. RM5 dengan ilmu yang masuk. Pelakunya karena hati kita macam tercampur dengan sifat-sifat yang ada yang dianggap sebagai najis. Yang perlu dalam adab yang pertama untuk kita hindari dan kita bersihkan karena ilmu nur Allah ditamam kepada hati yang bersih. Dan adab yang kedua bahwa mengosongkan hati daripada mas'ul kepada dunia dan menjauh daripada mas'ul dengan anak dan istrinya dan daripada jual beli dan daripada segala yang membimbangkan akan hati supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu karena firman Allah Ta'ala ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Di adab yang kedua yang pada dirinya seseorang pelajar, siswa, mahasiswa, santri dan sebagainya hati kosong. Tanya wadai jabut seluruh kesibukannya lain pada kebahnya yang sangkut dengan dunia, yang sangkut dengan rumah tangga, yang keurung yang kalian keluarga, kalian anak dia jabut lagi buat kamu hidayah hati. Buat ya kalau kawin dia tak buat dia, tapi pada persen pikiran dia buat dengan tak buat telefon sampai tutup ingat kabeh dengan tak buat tu buat ingat diri kamu tak kena roy kamu mah
Jadi hadir di saat kita nyebut bimbang dengan dunia, bimbang dengan anak dan istri, bimbang dengan jual beli. Dia dah buka ke dia apa? Yang tinggal ke dia punah, nak mencuri kan? Dah kelar nak ke bahu rumah ke dia yang buat mengaku itu orang kedi ke an punah beli. Maka timbang anak sama sekali dan dia kan nak bakal buat dia urung kak macam tu. Dia buat yang cepat mendapat ilmu, buat yang mudah untuk dipahami ilmu. Syaratnya benar kesibukan lain di sana kita nyambut. Dan daripada segala yang membimbangkan akan hati, anak cihukan, anak cih aneh, rumah, kebimbangan dengan kepentingan dunia, kemandangnya kebimbang hati di sana kita nyambut yang ditinggalkan. Kedali ayat Quran juga. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Terjemahannya, tiada menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati di dalam rongganya. Kitanya diciptakan hati dari Allah taboh saja. Anak dua boh, yang anak dua boh dia taboh ke keluarga, taboh ke taboh ke hati anak taboh. Jadi menyatakan ke ubah yang lain, KPK yang lain ubah ke. Maka seringnya hidayah dan mempesankan kepada anak santri berani menyebut fikir ke mengkawin, fikir ke mengkawin apa? Mereka mengkawal pikiran ke bahagia, gawa jauh lain. Oh, aduh jangan mengkawin, bagaimana? Tidak ada memang budaya. Anak Malaysia, oh anak kena mengkawin dia bukan, maka tadi berkaya tapi bukan keren-keren. Banyak di pengen tadi buat saya berkaya. Mereka kaya, bantuan, dengan yang tinggal hidayah, perilaku. Kalau juga balik, tak pegawai dia yang balik banyak apa yang kawan. Jadi namun hidayah, buta-buta hidayah, malimhan, kan pen. Yang benar jenuh sistem pendidikan hidayah, bela orang yang pun benar orang orang pun, tapi benar orang kaya, benar orang yang rumah tangga beramaian dengan itu. Sudah didik tahu itu. Tahu ini kan kahanan lima ya, mana cucuk. Kita sarankan kamu kawin mau juga kawin. Anak pengen anakku kawin juga itu kita pengen dua-dua. Artinya tiada menjadikan Allah bagi laki-laki. Yang karena ditulis rajulin dalam Al-Quran oleh musannif dua mana laki-laki. Tapi hina handarjo berkata yang purina na dua bawati. Padahal kena yang di dua bawahnya mulai. Jadi rajulin itu seseorang. Jadi karena terjemah bebasnya bagiannya menyebut hidayah, kita sering keingat yang disebut kata-kata rajul pada tempat yang termasuk purinan bebuh makna laki-laki. Dengan kelebihan anak roba muda ya waduh. Seseorang ini. Jadi sama baik laki-laki dan perempuan, Allah tidak menciptakan dua hati di dalam rongganya, hanya satu. Yakni tiada masuk ilmu itu dalam hati seseorang Islam bimbang ia akan sesuatu yang lain daripadanya. Jadi punya hati dengan berpikir lain dia akhirnya ilmunya itu. Itu bagian betul. Dua hati. Jadi dua komando. Yang pertama, golongan pertama yaitu adab dengan berdirinya. Yang pertama benar dalam hati dan syukur-syukur yang ada. Dan yang kedua, hati dikosongkan dari segala kebimbangan yang hanya ditujukan atau difokuskan kepada menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang bersahabat Allah, pendengar radio RRI Pro 1 Banda Aceh di rumah. Untuk kesempatan yang pertama kita akan memberikan kepada jamaah yang di dalam masjid untuk bertanya langsung kepada Abu. Insyaallah nantinya juga kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui SMS di nomor 0823 604180. Bagi yang ingin bertanya kami persilakan dari depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abdul Halim Nanduan Arya Sandra di Kalti Sibre. Sabo hal yang dengan abahan yabu bahwa sering dengar para penceramah dan para mubaligh tentang fadailul amal. Ada hadis menyatakan bahwa semacam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa yang sudah terdahulu dan dosa yang akan datang. Yang hana mumpun donamu pakiban diampun dosa yang akan datang, sedangkan dosa hana tapupun ataupun wadi tapupun dosa sino hana ding dosa. Kemudian yang kedua, bahwa ada dalam kalangan-kalangan kiranya dengan gampang mengambil ayat-ayat Al-Quran. Jadi ya saya baca mudahaba co ayat Quran. Terkadang ayat tersebut bukan pada posisinya. Pertanyaan bagaimanakah hukum sidro ulung yang menyatakan ayat Al-Quran pada satu masalah tetapi bukan pada tempatnya. Lagi contoh kasus pernah terjadi satu diskusi tentang kesidua, bahwa beliau menyatakan haram kesiduk dengan dalil in yasha yarhamkum wa yasha yu'adzibukum. Jika Allah menghendaki untuk beri rahmat, beri rahmat. Jika dikehendaki lebih adil, maka lebih adil. Jadi intinya pakiban dapat menggunakan satu ayat yang bukan pada tempatnya. Ini kepada Abu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di dalam hadis kadang-kadang satu amalan yang dikerjakan pahala yang dijanjikan dengan keampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ini yang lalu yang kamalu ada bubur. Yang akan datang kadang-kadang tolong tak bubur, iban bangkot. Yang mungkin saja dalam ilmu Allah, karena yang takdir segala sesuatu pada kita adalah Allah. Karena itu dosa yang akan terjadi padanya. Dan demikian pula Nabi untuk puisi, karena dalam tafsir dijelaskan Nabi hana wafud ile munyati dolong diputuku oleh Allah makana wa ma yakunu hatta kiamat. Apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sehingga kiamat. Lebih kadang-kadang diperintahkan untuk dirahasiakan. Jadi lagi yang di ayat Allah yang tidak diperintah hukum bahwa Allah itu Nabi pun di Nabi yang mari Nabi kan itu dosa yang akan terjadi padanya. Maka Allah sangat pengasih dan sangat penyayang dengan keberkatan dan kelebihan amalan yang dijanjikan keampunan juga kau tak puput ke awal merupakan ampun, karena adanya pasti akan terjadi. Dimana pun terjadi atau anak terjadi terserah kepada masih Allah. Boleh yang kali takdir oleh Allah yang berubah untuk tidak terjadi, boleh jadi terjadi tapi mendapat keampunan daripada Allah dengan kelebihan ibadah. Kemudian tentang pemakaian ayat Al-Quran bukan pada tempatnya, yang mungkin dikitanya sebuah hadis Imam fassara al-Qur'ana bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsirkan ayat Quran dengan pemikirannya sendiri, ana dalil, ana pendapat mufassir yang muhtamat yang bisa dipegangi, maka tetaplah tempatnya dalam neraka. Jadi hanya memang makam yang dilun yang kali tulis yang bunuh lanjut baca, tapi yang langsung yang tolong mengkalam pentafsiran ke mana ayat tersebut hantar dia ke idamang gede pun. Maka lagi yang kakak tidak pegang tanya mana sanggup mengistimbat, mengambil hukum daripada ayat dan hadis, dipegang kitab. Dan kebah para ulama
yang katanya yakinkan pemikiran katanya, tapi hasil daripada koreksi ayat dan hadis. Sebagai contoh kuno, baca tekan ayat innamal musyrikuna najasun, pada olah hidup balik kitab yang ayat 50 kalimat. Terasa lagi yang nonton menaci dengan iyasya yarhamkum wa iyasya yu'adzibkum, yang artinya tentang kita mendapat rahmat, kita mendapat azab, memang tergantung kepada masyiah Allah menyubah ayatnya. Pas tempat yang lain kena cikriu berdoa kepada Allah, berarti menyanyian dapreh kehendak Allah ke dan roh anak peduli kepada doa. Ayat dia berdoa bin najis, ayat dia lakai tolong bin Allah najis. Cuman kebiasaan Allah segala sesuatu yang terjadi melalui sebab. Boleh dia dengan boleh gerak dengan ia, boleh sakit dengan ubat. Allah sanggup tubuh boleh dengan ubat, tubuh boleh gerak dengan ia, tubuh boleh dia dengan bu. Tapi ada Allah lagi nya. Musabbibil asbab, Allah kitanya berpegang kepada sebab ada efeknya. Tidak memberi bekas anak-anak. Kusijunya adalah sempurna. Nampak sempurna itu apa saja yang lebih tolong yang berkat yang karena kepul Nabi dan nakam negut bab mayang lagi ujung sunat bagi khatib kebalik ijaridah, sunat bagi khatib di pertengahan khutbah salat istisqa biu balik ijaridah yang itu kuatin atin huyu yang dalam luar dalam untuk sempena berubahnya keadaan dari kemarau menjadi hujan. Yang kecontoh man bukti contoh man Nabi kan hanya mungkin. Tafahul yang kebaikan boleh saja. Pencicap anu kan nggak minta dipu. Ada orang jahil kan, orang bangkat kan yang untuk pencicap anu ya dipu. Maka pertama pencicap anu ekonomi kamu dengku tempat tetap namplo mampu aku kaya yang ganti undang-undang nanti. Kepu kaya dengku supaya anu aja kelagi dengku baik terogannya baganya anak ada minta penjara hari tapi anu diinginkan lagi dengku dia nyo menanci pak iya nah isyarat-isyarat yang good maka dia izin dan yang kubur pun Nabi macamnya panah antina karena itu apa yang nonton TV kepikir terakhir Hindu kan yang retek-retek awak Bali yang retek-retek kepikir yang tadi ketunjukkan buat Nabi lagu pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Giyume ia tabah mangkong berudah jadi Nabi lahirnya kemudian dibuka dada Sayyidina Ali dibaca doa Allahumma inni wa'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, mohon lindungan untuk Ali dengan ron daripada syaitan dan zuriatnya daripada syaitan. Ucap dia gede. Ya ke. Mbak Fatimah pilaganya dengan doa Allahumma inni wa'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim gede ya ke. Kemudian dia bisa ikut ngesibu dia. Sibu nampak mula cara duple. Guna gede menjarau. Orang ikut, orang roh duple. Ke Ali menang, ke Fatimah menang. Yang hadis dari Usiju. Cuma pakan awak tedruk buat dengku-dengku dia yang kamu-kamu karena berpadi ulang kira tapi yang nak jadi kira kakak berpadi on kaya karena berpadi macam kemudian nak luka nak bau nak bau perut nak minyak wangi kan nak budak dalam ya lun karena hana lumpur bidangnya lun lumpur Abu Nasir bidang lain bidang hukum adanya kampung tapi
Tapi duduk di Samalangan abi di Luong Bu Haji Abdul Muttalib. Kerja mengerti dalam bidangnya karena dari guru kerja di Kampung Mulung awal mungkin silsilahnya juga tulis. Nasiblah boh macam pun kaya berpadi dan sebagainya yang hikmah yang terkandung pada atranya masing-masing. Kita mahlah sebagai bahan ketujuh menyayang dasar Pak Nabi dok iya. Jadi bayar merasa tumakut yang boleh sirik tak bertuju anak mencirit yang berkalah pada makanan anak berada bertuju. Baik, kami kembali membuka kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Dipersilahkan dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walid dan nama saya tadi siang hampir setiap khatib menyebutkan nama saya, lebih mudah ingat. Nama saya dan nama Dr. Innallaha ya'muru bil adli wan ihsan. Karena di luar khutbah adilinya tidak adili saja tapi adili al-mu'min. Yang pertama saran kepada panitia pengajian Tastafi mulai dulu sekarang dan akan datang ada baiknya pertanyaan dan jawaban ini dibukukan, dikitabkan menjadi satu kitab. Ada namanya tanya jawab as'ilah wa ajwibah. Jadi sangat perlu bagi kita jemaah dan kepada masyarakat. Itu yang pertama sebagai syarat. Kemudian yang kedua, apa yang telah disampaikan dalam pengajian oleh Walid tadi tentang penyakit hati, ujuk, riya, kabur dan lain-lain. Sekarang Walid itu telah menjadi umum bala. Urang kabur, urang sombong, urang ujuk sudah menjadi umum bala dalam masyarakat. Kalau dulu kata Walid ada metode khalut sehingga orang bisa menghindarkan diri daripada sifat-sifat tercela tersebut. Saya pikir sekarang Walid perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama. Bagaimana melatihkan diri kita supaya terhindar daripada sifat-sifat tersebut. Karena sifat tersebut bukan saja pada masyarakat yang jahil, tapi ada pada pejabat, ada pada pemerintah, bahkan ada pada tubuh mahabalid. Jadi sifat-sifat ini bagaimana kita melatihkan diri kita untuk menghindarkan hal tersebut. Ini bagaimana kami mohon uraian Walid nanti. Kemudian yang kedua, dan yang kedua ini barangkali sebagai syarat juga bisa dipertimbangkan oleh panitia dan oleh Walid sendiri. Kaitan dengan Tastafi, pengajian tasawuf, tauhid dan fiqh. Sekarang mohon dipersingkat. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Ghazali, siapa itu pakar-pakar tasawuf, tauhid dan fikih. Saya pikir ini perlu nanti pada satu waktu ada pengajian materi tentang biografi beliau, sehingga kita kenal betul siapa itu Syafi'i. Jangan menganggap Syafi'i itu siapa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka langsung kepada seorang penanya lagi. Sebelah kanan di belakang.
para pendengar radio di rumah, bagi yang ingin berkonsultasi dengan Abu bisa mengirim via SMS di nomor 0423 604180. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memuliakan Abu Hasanul Basri. Jadi aku bertanya masalah ijazah sembahyang itu. Jadi aku juga di ijazah sembahyang hanya di atas mata kaki. Kalau kedua kepegah hanya sang sembahyang. Jadi punya mukhata atau khilaf. Kemudian sebuah terkait dengan namu dan saraf. Jadi di urun yang haji namu dan saraf kan urun yang ada malim abu. Cuma masih saya macam tamatno gohji lepas tamatno bukan pernah mengibas ibadahnya abu pernah sah semuanya. Menang abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Abu kami persilakan. Terima kasih. Ya, tentang sarannya ada berarti yang jadi yang kita ranci kurang halut jadi kurikulum. Yang kurikulum kan kurikulum kurikulum. Yang nak susah betul kamu pimpinan daya kamu buka geron, murid itu geron. Ini nggak tahu kurikulum mulai, dah mulai biar nabi. Nah yang dari organisasi NU, nah yang dari Taliban, nah Kementerian Agama, nah Badan Daya, diklaim kamu alihkan alihkan bank, nama bank, nama bank. Tapi kalau jalan-jalan kita mengada jalan, aku jatuh kurikulum daya, yang daya nampak juga tadi, dan berasal ke jalan jalan. Tapi long kedua di, lebih beda tema. Yang tadi aku gak baru, yang baru. Mungkin yang barunya dia akan dapat dari gubernur, mampu kesetujui berhana. Nah yang terakhir tu ini. Nah, pada kita ni kita Wahabi gubernur Hidayah. Itu karena gubernurnya Wahabi nyampe anak kampung. Gede tak dicil. Dia tanya belum gede. Paksa kamu ibu buatnya nya tak ada. Yang gede dan do kita punya kurikulumnya nya tak ada tu kurikulumnya. Hana pakai. Cuma daya lain belum hana pun. Yang dimudi punya sistem merodi awal buku kalut, jino kata balik duduk buku kalut. Karena menyawai buku kalut, dia kalau ada buku baca kamu yang buku yang kota kalutnya. Kata kuro, apa itu? Nah yudo pernah lagi bukunya, agak itu pernah dengung kerawai. Mana jaga saya buku yang dirimu dulu yang kena api yang dengung. Jadi no coba deh metode dino. Pengamalan atau penerapan tasawuf kan bahura bahujung dipubui le gaduklah na satu kewajiban yang ikut tarikat Naksabandi kan musuluk pilih ada pegrup pilih ke tarikat Naksabandi suluk sampai tamat pelajaran baru untuk ijazah mana mesti tamat dalam satu kali putaran puasa ni tadi bayar 2 kali 3 kali terserah pokoknya kada wajib dan lombalan minat para santri itu kalau amal sama dia untuk suluk karena sehingga juga suluk hidayah karena lekat santri yang kebir jauh bangunan makna Abu almarhum jauh alubili Pak almarhum Cika Nali jauh warungan kena obat Aceh Pak Mudajuddin Pak Abu Yadama, jadi lemah kepikiran ketimbang yang berpikir luar susah-susah juga lah di tempat roh. Cuma yang akhir lanjut seperti almarhum Abu Yadama belum lagi tenaga juga duduk kena buah tanun yang duduk nyob yang kawalan. Begilung bahlui luar dia mukri kan, kita
dah lain kita suluh lah, suluh anu murid nanti kena bayar doktor. Amanah abu ya tata cara suluh urang di daya pimpinan daya dia tu. Aku dulu cik dan mudah-mudahan kerja musik mah anak aku dipe ino dia dajak dipulakan dana ino kalau mana tak pernah jauh kau kursi dalam tarikan dan sabadi bagai ikhlas ilo kawai dia kita mau lain kita dulu karena kalau kita nyetrik masa untuk mendapat jabatan karena kawai dia kita tinggal kelia berajamal wali alam purnoli jika dia cuma ijazah diukur itu huruf dulu ganggu khalifah gangga munafis itu huruf kerja kan dia bawa ke musik dia negatif dipek di musik banyak mana dulu daripada pun menuju anak kepu dia dulu hampir rumput bakar kan saja kali terjumpa kamu dodol bagak hati jadi metode yang sudah dipraktek di awal oleh pimpinan daya ini tetap penting di daya dilestarikan tetapi kedua akhir menanti tentang tafsir Quran dan coba tafsir dari awal. Negara ada min, nahu golompak, sarah golompak, kajian baruan. Dino pun ada topiklah video, kemudian tafsir kena di daerah golongan, izin untuk berangkat keluar. Itu rupanya selesai dan duduk. Karena ada pikiran boleh kata mat mahdi itu, cuma pikiran fokus kepada tafsir. Di nama dukun rokawo, nang roh lebih di Bogor, kawo kasus dan jadi tinggal hidayah akan itu dia macam-macam. Ada pas dulu pindah itu S1, S2, mungkin S3 akan naik hidayah dan mungkin kayak profesor hidayah. Para mei berinan ada dua roda yang urung bang di profesor, urung kamat di profesor, ibu di profesor nandung. Jadi nyan sistem pendidikan hidayah dino anak tabuh ada wanita terlestarikan cuma ada baru yang rasa perlu tetap terisi supaya urang daya minder ketinggalan lo hanya ingin urang daya lagi lo untuk bahasa Arab mungkin bahasa Inggris jika belum dia marah bahasa isyarat pakai karena bantamadi dua grade di mari lemah Arabnya ada boleh kam datanya kam nando yang kam ada yang kayak juga hidupannya sampai pikir dia yang dia bukan ada boleh maka engkau beda bongkar lagi berjual lagi ya kali mau lihat itu kali bahasa internasional kemudian tentang bakat Astafi yang mungkin dalam sistem belajar ke depan juga baca biografi ulama-ulama al-sunnah wal jamaah tapi yang kita sirunnya tapi ada dasar tapi yang mudah-mudahan mungkin itu terlalu hotel yang lagi yang tak pernah di PD Jaya karena Jaya bawa dia pun sering tak dengar tapi ucapan al-sunnah wal jamaah yang 72 ada juga jadi MPU PD Jaya kan lagi orang penjelasan tentang kelompok 72 yang mungkin insyaallah kali-kali yang akan datang kemudian ijah merah-merah tapi yang kata pun yang kita fikir hana berumpah antah sembahyang minum merah-merah ijah dalam sembahyang cuma dilarang ketika pakai merah-merah pakaian buat ijah karena jamun nah satu sifat kebanggaan karena kalian dalam film atau sinetron yang cerita raja-raja awal pakaian kan merah-merah untuk nyan pakaian orang awal sabuk kebanggaan yang itu bajet merah-merah dilarang dalam agama hukum pakai pakaian merah-merah haram karena khuyala yaitu adanya suatu kebanggaan cuma jenuh dalam semayang karena menjamuk gitu raweh lah bukan cukup teh dia menjengah baru menyahana ada betul ni jagro ikam pagi le jamuk dan negara baik ada kui kalau kira tu mau tukang tak ya ada yang dia kepada semayang menyahana najis faida itu dia genda ada wudu dan sebagainya merah ijah dalam semayang batil semayang di luar semayang lebih haram karena ada satu sifat kebanggaan ataupun genang hadis yang semayang kemudian masalah nahu salah menangkan pun doa ayat semayang bacaan dalam semayang bersangkut dengan tajwid
tajwid bukan tajwid kunci apa? Atau salah mana? Nahu saraf kita belajar kitab Arab. Itu ya dan juga kitab Arab bukan kitab Jawa. Harus menoleh nahu dan saraf. Nahu udah bari kaki, saraf bari tengah, bari bawah. Rahami. Yang udah tu. Oh yang pilih mati ya kata pengalang saraf. Kuatan ini. Kuapa, kusulati, kumati, kuapa, bak fa'ala, bak fa'ila, bak fa'ula. Kamudri bari awal, kamudri bari tengah. Biar kalimat iksen, kada jadi ko uame, ame nasa, ame jan, ame rafa. Kada doa pun bari hati. Imam menyalang semayang. Akhirnya bari padiha. Bunga bunga. Bari hujung kana, bari tengah kana. Tiga ikut mantap. Jadi salah lagi nak dulu. Yang pandai macam dia, boleh nak dulu, dah kena udah, dah kena udi, ada baik dengan jalan dia, karena buku. Jadi tajwid pun yang dah pakai dalam sembahyang dan tajwid bisa musabaqah. Tajwid ada baik rela makna saat sembahyang dan dia diikut di orang lain. Demikian. Jamaah pengajian Tasawuf yang dirahmati Allah, pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh, Radio Yadara Bagus Azizi Haji dimanapun Anda berada. Baiklah, sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk via SMS di nomor 0823 6480. Yang pertama, mohon penjelasan Abu, apa hukumnya seorang wanita tanpa mahram kuliah di luar negeri? Kemudian yang kedua, apa hukumnya kafir memasuki masjid? Yang ketiga, mohon penjelasan Abu tentang bagaimana ukuran adil di dalam berpoligami. Demikian kepada Abu kami persilakan. Urinam dalam agama kita yang hancur merantau tanpa mahram kecuali yang bertuni. Jihudi yang diperhitungkan harus ada mahram yang salah pun 20 km. 20 km timur barat Gunung Baru dari rumahnya yang jejak tanpa mahram. Selebihnya harus didampingi oleh mahram ataupun suami. Nah anak suami dia akan mahram yang hansah nikah. Jadi apa buah paman. Jadi menyokau luar negeri atau lari. Lewat luar negeri, nyawa yang tinggal di Darussalam pun Jawa gitu. Cuma Hidayah pun kamu lalu. Hidayah seringat terjemput oleh mamanya. Pada kerja Allah tidak. Yang kerja dia kebuah dia dua. Lagi-lagi yang datang ini dari kampung tidak dua maknya. Pada gua tidak. Jadi kamu buka peraturan harus diantar oleh mahram. Tapi untuk bagiannya anda tu kayu bola, orang tua nak tidak kerja saya kedua lah. Ini serba salah. Yang kena karena katanya hanalin mengerti agama ada dengar kadang-kadang juga pre dengan dia. Maknanya berlawanan dengan perkembangan zaman. Orang hawa Amerika, orang Yahudi, tidak aja tidak dulu. Bahkan dulu karena orang hanya ilmu roh, maka pukul tentang ada yang orang betul. Yang jina, yang kengkang membala umrah susah. Yang nyawul yang kerja buat travel atau agen tu kita udah umrah. Kebaju tu kita mati lagu baru 2 bulan kemudian. Padahal kewajiban ihdar selama 40
4 bulan 10 hari iddah dan ihdat, tidak boleh keluar rumah. Maksudnya dia nanti keluar rumah dia main daripada ada buku yang penting enggak jangan nanti bloro kalau bahkan nanti roh. Yang di mana apakah ada yang bawa pengajian haji tidak karena umrah sunat bukan haji wajib. Yang haji wajib dia tidak bersama wanita-wanita yang berkepercayaan mesti guna mahram, tapi haji kali kedua, umrah kali kedua dan seterusnya haji yang mahram. Ibadat haji belum kuliah ke Amerika. Kemudian kafir masuk masjid. Yang haji dalam masjid urung junub. Haji dalam masjid urung main. Orang kafir hendak dilarang kecuali pasti dia junub, mana pernah mandi, pasti dia dalam keadaan menstruasi. Jadi najasun junub bukan najis lahir, tapi najis batin, najis syaitan. Cuma nongkalan, nongkalan lebih lagi bandara pengurus masjid di luar negeri, agak di Turki. Yang lucu, belum hidup, bahkan ramai tak tidak sembahyang, bayang antri. Mubarik gunung laut tadi, lebih kira uriat maya, rupanya kawan turis jagalan masjid di Turki yang masjid biruan. Tetepu ada kata orang kan ada tempat sembahyang yang orang pintu lain dan awaknya kasih lam tasji. Uno baca talang tanya, mana awak inang di luar negeri baca tiket tanya itu buka aja. Tapi karena langkah yang lain yang banyak tempat tu dunia karena tiket tiga juga udah diuk di tilu karena ini kamu urut semayang tak kedua bapak terakhir yang mendapat semayang. Jadi dalam masjid digunakan untuk para turis. Makanya oleh nama tu jadi punya pertanyaan boleh tak boleh kecuali jika pasti junub dan menstruasi. Ya, tak perlu kagak berita aja. Katanya nama tadi guna junub kan? Junub aja tu. Ini dah boleh ngamen. Ada fikir buku dia ada ikan ngamen itu. Ada pernah di mana? Nah, yang gerakan yang agak berbenci, yang gantung sangat namani kamu junub dari mana orang yang ansas? Karena mana perlu kepada niat harus Islam syarat sahnya. Nyaratkan kalau begitu. Tapi bukan karena kafirnya, karena junubnya dan karena menstruasinya. Hukum itu. Kemudian masalah adil dalam berpoligami sekedar sanggup. Sekedar sanggup, UPE terima. Inang pinang nuha kali dah pegang rumah. Nayung luar sudah. Yang kawin tu lain dah pegang rumah. Yang luar tu sudah di nuha dah pegang rumah kibat. Tak payah kita bantah ke rumah pinang awal. Karena menurut masa habis gimana tu urinan di nuha buku. Karena di urinan dia tak puas menurut masa yang orang sepuas-puasnya menurut yang rumah. Diudinan yang ada betul nampil batu ada kita bengkok dapur lagi. Menanti inang nyawa yang lain kata kau sudah awal mendakap model awal dia tanya. Ini dah pendana Hario. Kopi pun. Kenapa ya betul dari nama ini jatuh? Karena menurut aja mana orang kaya kan? Aku renang dalam kawin dalam dua orang tak ada orang empat di dalam. Pernah perlihat? Kau ganti. Langsung pun di Trenun. Bukan kan tak ada hukum bayar, kui jauh jangan juga gitu. Okey kan? Pandai enggak mengumpul ayat Quran jangan nanti. Mungkin nanti 50 tahun ni dah ya. 50 tahun dah boleh, 50 tahun
pun enggak ada. Anak pun udah nunggu kalau nunggu. Mungkin hanya baca ayat. Dia baca lo bodoh juga terkait dia aja. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau habastum. Yang Allah mari terjemah aja kira-kira agaknya nyongkan tanya Pak Allah. Apa tahu tak tanya lain. Walan tastati'u, tidak kamu sanggup bahwa kamu adil di antara istri-istri kamu walau harastum, walaupun kamu sangat loba. Cukup loba aja dalam kawin dua buah bisa adil-adilnya Tuhan garihan cukup dari Allah kagari kamu belum so kena lingkungan gedulih bahwa ujungnya kan cukup berat. Berarti menyebutkannya berperintah adil, sebenar-benarnya adil, jadi pegang di Allah yang tangguh, budaya dan kubur, tak pasti yang tangguh. Gebi sedikit kelonggaran, Allah hantar keilanya katanya. Fala damilu kullal min wa tadharuha kal mu'allaqah. Maka bet condong, bet penuh rasa cinta kamu kepada yang satu. Apakah cinta kenapa kamu? Yang kamu dengan alinya yang kejadian di lapangan. Punya kamu kawin dua sangat keduhan yang kamu. Yang kecil bet bawa. Menyona rencana bet gelap. Bet kanam tu nyawa yang minta yang mudah yang lain pasti dia tinggal. Yang bahaya itu dari kawat tu dulu. Yang dino yang jauh tinggi. Jadi pemandang galak berdua wadanya berpoligami. Hana mailu pulang mel. Mahan mentinggal dikit, orang tahu ini katanya tak kelak kadang berlatih keroi. Lebih tahu doktor jawab dia. Kami bulan 100% cinta kepada yang satu lain yang tidak dikenal. Pada baru kalau mu'allaqah, maka kamu biarin yang satu itu seperti yang menggantung. Istilahnya mau dikatakan dia janda tidak boleh karena memang punya suami. Mau dikatakan dia wanita bersuami pun tidak boleh, nyatanya tidak pernah ada suami di sampingnya. Banyak orangnya katanya buat lagi kita baca kita karena mau lagi kita nyoba maksudnya sangat dipuji. Maka yang dia baru boleh kita, yang ke Quran Allah Taala. Masalah yang boleh Allah Taala. Yang Quran. Jadi yang hadir dia mengkawin dua, yang Tuhan tinggal di anak boleh, ada kelana, ada kira anak pakatahir, tapi anak tahu, yang masukkan untuk dulu, penting karena nasa kesenangan di rumah, ada suami rumah, anak ini apa biji lah kita, penting kita yang rumah, dengar di luar kamu biji, Rina ini pada pun mereka berdoa aja, karena jika manawa harus di satu ranjang dan untuk dulu ya, anak bangga dia berkenan Allah Taala. Jadi adil yang dimaksud dalam berpoligami sekadar sanggup. Gede adalah buah gede tak buah pilih memang banyak yang dibeli untuk korek. Yang dilagi buah pilih. Yang gede hanya baju pilih lihat dulu kolesterol. Buah korek. Anak mesti bandung ketimang bupat di luar rumah. Belajar baru enggak boleh, kakak boleh ganti upah. Jadi yang B tambah saja. Kalau kawin dua buah tak boleh tambah, tak boleh tahu punya. Menurut posisi keadaan dan tempat di pengadilan itu sekadar sanggup dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anu juga ada kelewatan. Manurinang yang pengen karena katanya berpoligami dituntut. Yang ingat yang kedua kali lihat. Dan yang kata berpoligami, urinang yang tak pengen dituntut. Tuntut keadilan yang berbagai bentuk saja. Katanya bukan berlebar dengan Allah.
Hadirin jamaah pengajian tasawuf yang dirahmati Allah, pendengar radio RRI 21 Banda Aceh dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Abu Mudi juga baru saja menyelesaikan beberapa buku dan juga dari hasil kajian Lajnah Bahsul Masail di Masjid Raya Samarang. Insyaallah pada malam ini tim Lajnah Bahsul Masail di Masra juga membawa beberapa buku ke tempat pengajian ini. Salah satunya adalah buku Solusi Persoalan Hukum LBM Mudi Menjawab. Ini ada sekitar 50 permasalahan kontemporer yang telah dibahas, dikaji dan dianalisa secara mendalam. Dan di dalam buku ini juga terdapat rujukan-rujukan dari kitab-kitab mu'tabarah para ulama Syafi'iyah. Kemudian juga ada buku-buku yang lain, Waspada Syiah, Satukan Hati Menuju Mahabbah Rasulillah. Ada juga buku Menyikapi Vonis Bid'ah Terhadap Perayaan Maulid. Dan juga ada buku Mengungkap Tabir Kesesatan Tauhid Salasat. Juga ada buku Kelebihan Bulan-bulan Tertentu, bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan, disertai dengan amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan. Insyaallah setelah selesai pengajian nanti, bagi jamaah yang ingin memperoleh buku ini dapat menjumpai panitia di sebelah selatan masjid, di pintu depan dan di pintu belakang di arah selatan masjid. Kemudian bagi jamaah di rumah untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar bisa mendapatkannya di Koperasi Daya Uletiti, Jalan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, kilometer 1,5 Sirun, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, kami kembali membuka kesempatan untuk jamaah yang berada di dalam masjid bertanya langsung kepada sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Tuan Syafi'i Hamzah hingga dimulai kali. Abu yang muliakan seluruh jemaah yang dirahmati Allah yang hadir pada malam yang mulia. Yang kepohaian tapi Pak Dulu Bagede Jawa Kerero. Barangkali malamnya dengan teman saya dengar penjelasan aku. Yang pun menyangkut dengan wajang ni selalunya. Jadi karena panjang antri penaikan pajak wajib. Nah yang juga ketika kita yang tak mampu pajak wajib, mana dan pajak lo. Alam bak press bandung wajang ni sehingga hanya ada kesempatan untuk bersetuju dalam arti bahwa nak buka lain, nak belajar yang sangat penting harus pakai orang lain. Buat bahasa saat hanya hasil untuk dia setuju untuk dia makin prank antri dalam rangka ini. Kemudian pegang hebat pada produk dipegang meja di kapal. Watena dan situ nyoba terutang dan payah kayu sehingga kata agaknya kabuban sampai orang macam beban. Itu memang yang support penentu yang memang harus laginya sehingga hanya jalan keluar dan dia harus bayar sesuai dengan kemampuan adanya. Menceritakan keadaan ganya dan keadaan keluarga. Ada yang punya sangat keliru. Kamari saya, akan ada yang sangat melihat. Tapi kayaknya karena berbayar pada penaikan pendapat daripada guru-guru yang pula, sehingga terutangnya pekerjaannya dapat ke dalam kode berutang dan sampai tamat dan sebagainya. Yang kedua, menyangkut dengan keadaan yang biasa enggak bahwa
memang ke lainnya kakaina tempat-tempat yang menurut pandangan-pandangan daripada sebagian besar penaikan kalangan daya, bahwa karena penaikan ta'adud budget sehingga boleh kepada memang lain yang ada dalam benih yang ada guna sebagian begahnya yang karena model ada keindahan yang terbuka yang Jawa kedua terbuka. Jadi nah sebagian demi pemahaman dengan terang yang sebagian ada saya harus benarnya dan berjelas faktor dan tadu faktor yang pentingnya nama amalubinya. Sebagian yang buah dan apa ya hanya kalau kadang-kadang memangnya wajib nada prasangka dengan niat yang khusus ataupun memang kayak sepakat ya makanya benar Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentang masalah wajib haji, istiqamah dalam masalah. Nah istiqamah binafsi, nah istiqamah bighairi. Istiqamah binafsi kesanggupan kita sendiri yang berangkat. Istiqamah bighairi kita nggak sanggup lagi berangkat, maktub sudah lemas tidak bisa naik kendaraan, kadang-kadang tinggal itu istiqamah lain. Kemudian tentang istiqamah binafsi kesanggupan sendiri yang gegala Pak Tundah gedanya didajak kasanggup. Misalnya Ino 2000 menglang mendua 2000 menglang gedanya tak punya kesanggupan untuk berangkat. Bos 25 juta jadi apa kesehatan jalan aman masa berangkat mendak secara karena prosedur berangkat haji kitanya kan harus store ke pemerintah anak izin kerja secara swasta di luar ketentuan pemerintah. Berarti yang sanggup kitanya setor bank pemerintah untuk karena waiting list antrian yang panjang menunggu sampai 10 tahun lebih kira-kira. Dan yang menyangka kerjakan yang sanggup gedanya walau hana lepas saja delay dan hal lepas bibit mati tapi bank itu anak wajib bayar juga. Yang masalah hai gepreh gak dari bank. Dan yang mana? Hai gepreh belum karena anak kebutuhan bank gak dari. Yang ini yang salah. Bank yang gak disetor kena naklah tanggung jawab dengan Allah aja dari ini mati gitu atau tutung bantu bank. Nampak lagi bayar ini dari ikannya tutung bantu bank. Bank buka nanti BBI ya nanti nampak lagi pulang. Yang anak payah badal ikannya dengan kagak tanggung jawab Allah. Karena batun sanggup kerja kagak disetor bank. Ya cara yang pribadi berangkat kerja aju maka nali surahnya dino jamun yang lagi dino anali. Tapi yang sanggup dia setor bank kepada pemerintah menunggu saat diberangkatkan oleh pemerintah. Yang punya bank yang menegubah gedanya meninggal haji sampai boleh anak payah dibadal oleh waris. Tetapi menyokong kejadian lagi penuh bank dari kastor karena trip mendak acok bikin-bikin dia dengan dolar lain tahu-tahu hana gedanya jatuh miskin, ketika yang meninggal, haji yang diutangkan bank bukan. So baik, wali menyana ada kebahata haji urai baik ibadah haji ini. Menyana so yang tim berdoyong untuk fungsi dengan terutangnya ibadah haji yang kawajibnya.
Yang kedua, ta'adud Jumat dan ta'adud masjid. Masjid le jid le boh yang hadir le tempat pada Jumat. Ta'adud Jumat na yang dibolehkan, na yang tidak dibolehkan. Berpedoman kepada masa Rasulullah, begitu luas kota Madinah, hanya satu tempat salat Jumat, yaitu di Masjid Nabawi. Adapun masjid untuk i'tikaf dan salat berjamaah le. Ada dino yang kerja tadi, nah masjid Imam Syafi'i, nah masjid Mi ada di Makkah, masih kucing. Masjid Jin, Doktor masih haram tapi ada pada Jumat ni. Dia kita di Aceh murah ke mana? Saya kamu masjid buat sembahyang Jumat. Menyokon sembahyang Jumat hana masjid belakang. Jadi diingat yang hadir le udang Jumat, le masjid je tapi bersembahyang Jumat mendung. Yang dia lepas udang Jumat heboh penyebabnya. Yang pertama negara cukup dua. Masjid yang kanan berat tidak. Nah 5 km kampung Ujung Sanggar. Tapi masjid 4 km kupur dia dah ada. Orang yang dari ujung dia susah tidak. Dibutuhkan sabote atau 2 bote masjid. Yang dia pegang 2 boh atau sabote menurut hajat. Anak peh mau awal semayang, so nyawa yang awal, so yang duduk sak, karena ta'adud, karena hajat. Banyaknya tempat salat Jumat karena berhajat. Pegang berhajat, diutar perjalanan ujung ke ujung kampung ni ke pak masjid 4 km, kampung 5 km, masjid 4 km ke. Yang kedua, masjid Sabah, Ubud. Anda menjaga peluah pi Anda tentu bina luah baru le membutuhkan kepada 2 atau abah di masjid dan antara mewu projek ini dulu yang udah karena kabar lomba-lomba ramai-ramai ini tak kelu Anda tak mau gabi gitu. Nah program pemerintah kalau yang le itu mendapat hadiah pak dengan Singapura. Nah, negara-negara yang ana udah lain, kayak dia hadiah, ramai ni. Jadi hendak di masjid apa? Mereka juga banyak merayakan. Jadi ketimbang dan juga raya keindahan bangunan sana, danau mana perlu kepada juga tabung ada 2 waktu. Itu ta'adud Jumat yang dibolehkan. Karena perlu berlomba-lomba, soalnya awal sah, so yang dilakukan. Tabung itu konflik lagi berukun antara government RI. Sebelah dia nak masjid, tapi kawak kami ni orang RI lah nak anak masjid. Kerja gede kau dah kuat. Dia juga sebab masjid di orang RI yang heboh penyebab dia le Jumat. Tapi dia lebih menurut hajat. Artinya menyesip wabuh hadir heboh. Sip heboh hadir berboh. Yang lain dibaknya hancur tak ada. Berarti hancur tak ada. Soalnya awalnya yang sah. Maka mungkin dia lu awal. Awal berarti lebih semayang. Bawai reno, bawai roti, juga Pak Taliu. Sehingga gara-gara itu waktu pada yang dulu ada yang naik kawai oh dan yang kena mai bomin juga beri itu ikhtiar ketimbang ragu-ragu tentang sah Jumat akan semayang lehu anak tak Jumat anak lehu kata Jumat anak gedung lehu itu sunat apa buat dia kapoknya asal usul niada zuhur bukan niada Jumat ada 2 kali. Itu semayang lehu, mana yang ada lehu yang bila do semayang Jumat ataupun sah, itu semayang lehu sebab Jumat lagi 2 kali. Hukum semayang lehu dan semayang Jumat, yang kita fikir boleh. Yang sabah hari lehu apabila yakin sah Jumat.
Kita boh masjid anak roya. Biraya kampung kaboh masjid. Kali semayang Jumat itu pakai semayang leho yang hari. Karena yakin bisa Jumat. Yang kedua sunat. Karena Jumat naun padumboh ragu tentang sah. Karena ta'adud yang tidak dibolehkan harus nyawa yang sah. Untuk menentukan so nyawa, anak pasti ragu tentang sah. Sunat semayang Sabah surah itu harim. Sabah surah itu harim wajib. Sabah surah itu wajib. Yakin anak Jumat Sabah atau wabo atau lebo, tapi yakin Sabah anak yang hukum semayang lebo wajib. Jadi hanya tak positifkan anak dalam kondisi tak putuskan tadi bahwa ia dah zuhur wajib menjagalan kepada kondisi menoleh. Yakin sah hari ragu tentang sah sunat yakin anak sah wajib. Tetapi pada tempat yang tidak boleh ta'adud, menyebab tempat yang boleh ta'adud anak salah, anak perlunya ada tilat pisah yang heboh. Dua tanah gerau sabang masjid. Hana dua negara tapi urang-urang halal ataupun adawah terjadinya permusuhan, fitnah dan sebagainya yang mungkin antara dua kelompok bersatu dalam sebuah masjid. Jemaah pengajian Tasawuf yang dirahmati Allah dan pendengar RRI Bersatu Pengajian di rumah, kami informasikan bahwa untuk bulan depan, bulan Maret, ada sedikit perubahan jadwal pengajian tasawuf di Masjid Raya Baitur Rahman. Insyaallah pengajian ini akan diadakan pada Jumat atau malam Sabtu yang kedua, bukan malam Sabtu pertama, karena Abu insyaallah akan menjalani ibadah umrah. Jadi pengajian tasawuf bulan depan akan jatuh pada tanggal 13 Maret 2015. Mohon diinformasikan kepada kerabat dan keluarga sekalian. Baik, selanjutnya kami kembali membacakan pertanyaan yang masuk melalui SMS. Abu yang kami hormati, hukum taat kepada ulul amri adalah suatu kewajiban. Lalu bagaimana dengan demonstrasi? Apakah itu dibolehkan dalam agama atau dengan cara apa seorang rakyat menggunakan hak berpendapatnya kepada seorang pemimpin? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan Abu tentang sosok Ibnu Taimiyah, hidup di masa siapa dan pantaskah beliau dipanggil dengan gelar Syekhul Islam? Kemudian yang ketiga, kami mohon penjelasan Abu tentang pendapat sebagian orang yang mengharamkan maulid Nabi dengan beralasan ada satu kaidah, seandainya maulid itu baik, tentu saja orang-orang yang dahulu telah melakukannya. Sementara maulid terjadi pada masa belakangan, bukan pada masa sahabat Nabi. Kepada Abu kami persilakan. Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran jelas tentang taat bil amri adalah wajib, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat olehmu akan Allah dan taat olehmu akan Rasul dan ulil amri. Cuma beda sedikit, di ulil amri itu tidak diulang kalimat wa ati'u. Itu memang karena ada perbedaan. Kalau yang namanya perintah Allah dan Rasul ini tidak perlu dikaji, tidak perlu diteliti apa saja perintah wajib taat. Tapi kalau ulil amri ada batasnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin kalau mengarah kepada maksiat terhadap Allah. Kemudian protes melalui demo. Ya, atau demo, soalnya hanya lagi dah. Jamu hana demo-demo Jino. Sebenarnya yang perpanjang tangan atau yang mewakili kita rakyat adalah DPR.
saat kita rakyat tidak senang kepada perintah atau kepada seseorang pemimpin, itu ada jalur yang dibolehkan. Maka katakanlah Masa Soeharto tidak dibolehkan, demo dibolehkan, tapi hasilnya kan minim. Bahkan kadang-kadang demo itu nggak bersih. Abang buku ben waktu pribadi ikut demo karena dibagi dengan nama kuadra bukan kuadra aja. Di jalur ihna kita mengusulkan kepada DPR, tentangnya kamu rakyat tenang. Bahkan masa dari seskul saat DPR-nya pengusaha daerah turun di masyarakat kan yang minta bahan untuk kuo gede. Yang telepon waktunya tinggalnya gede gitu, umpaka gimana cara usulkan kepada eksekutifnya dari legislatif kepada eksekutif bahwa masyarakat laginya bentuknya prosedur yang benar. Mendemonya mungkin karena ada segelintir orang yang ingin secara nampak menandakan protes hal-hal yang ada dari pemerintah. Aku rasa jalurnya juga ada masalah, tapi yang kebanyakannya timbul hal-hal yang ada kadang-kadang IBPN ada yang ke jalur yang betul tapi tidak dijalankan di pendemo, dan nanti kadang-kadang terjadi kekerasan pro rusak yang diinginkan dalam agama. Kemudian tentang Ibnu Taimiyah katanya awal-awal orang bermadhab Hambali, orang ikut madhab Hambali, tapi katanya dengan sangat kasar. Tak terlalu kamalin dia berkatanya belum tinggal madhab Hambali, belum menunjuk langsung ayat dan hadis. Jadi katanya mempopulerkan beliau sebagai mujtahid mutlak, padahal yang mujtahid yang lain kan kedua populerkan katanya, tetapi izin daripada guru. Jadi contoh Imam Syafi'i keizin dari guru untuk baca hukum ayat dan hadis, boleh ikut penjelasan Quran tentang kabur ayat dan hadis. Tim yang sudah dino Ibnu Taimiyah, mahasiswa yang tidak pernah wisuda setelah kuliah 80 semester boleh diumumkan di RS orang dino ke SAG SAI baru sarjana. Yang Imam Syafi'i wisuda dari guru diizinkan di falama bariyatu daraktu, ini kalimat Ibnu Taimiyah. Kalau saya sudah mendalam pemahaman dalam madhab Hambali, saya ditinggal madhab Hambali ke hukum ayat dan hadis, sehingga fitwa banyak waktu di Monggo menurut saya pendapat Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Fatwa Hadisiyah yang berbeda dari madhab dan dalam kitab Al-Ilm, sehingga orang yang menuduh banyak kafir karena dia simak orang yang intikad Allah mengisim dan Allah diadil maras. Menyo Imam Syafi'i orang tuduh kafir, bahkan kalimat tuduh orang yang semasa dengan Imam Syafi'i lam yu'had anhu kabiratun wala saghirah. Imam Syafi'i itu tidak pernah kami dapat dia berbuat dosa baik kecil ataupun besar. Yang beda, untuk berat beda. Yang kayaknya mandi Arab Saudi jehimu minum. Mungkin lo lebih ngata don nyerapen pende betul betul yang bikin minta nak tadi. Ayo juga habis. Lagi yang kau lebih hebat. Nah yang payah lihat kunci kadang. Lagi dicerita dia telah Fidro Mufti yang pada acara budaya. Ya, jualannya bu Madinah, Padewo, Jokmai, juga di dalam bunker gara-gara kemeratib, gara-gara kemeratib pakai mengkapal, karena di Madinah diajarkan nanti meratib, Jokmai juga dalam bunker hingga mati, ada ibu, iya. Contoh yang tunjuk oleh Mufti yang dari Australia, Kemudian tentang masalah Maulid. Orang yang berpegang kepada Handuri Maulid karena Handuri dan Nabi berpegang, dia sahabat, Budo yang berpegang. Mungkin masa-masa orang awal yang ada kalau dalam sejarah ada kesibukan yang lain. Masa Sayyidina Abu Bakar, Urun Mukhtar, Urun Mani Zakat, masa khalifah-khalifah yang terjadi perselisihan. Yang duduk Sayyidina Ali, anak Bilal, Sayyidina Utsman, macam-macam. Coba tanya, banyak itu mau Maulid.
Medan ini keamanan kan rezeki juga mudah. Kau remote sebab yang inti adalah menampakkan takdim dan rasa cinta kepada Nabi. Cuman metode ni dikitanya orang medan merasa mendikir dan sebagainya. Dia balon kau remote dah bayar kopi ngan mentang bak kedai kafe ya nanti. Nak lelutan. Tapi nama dia takdim dan mahabbah kepada Nabi. Jadi menyumbang Nabi hebat. Dalam kitab fikih yang kita belajar hidayah gegari bid'ah dhalalah ma khalafa kitaban wa sunnatan wa asara. Sesuatu yang tidak ada di dalam ayat, hadis dan penjelasan para sahabat. Hanya secara khusus dan hanya secara umum. Jadi guna dalil khusus ke maulid hanya tidak umum. As-sadaqatu dan fa'al bala. Sedekah itulah bala. Dengan sedekahnya kita kata bantu fakir dan miskin. Dalam hadis itu untuk takdim dan mahabbah dia kepada Nabi. Karena Nabi pun cinta kepada orang yang bantu fakir dan miskin. Cuma yang baik ria, Mbah Yume idam. Biasa dia oleh mete idam ini satu kebanggaan. Itu kediharan hari-hari itu karena ria. Itu kediharan karena apa yang niati. Itu kediharan karena apa yang tahu. Karenanya ini. Adapun untuk mahabbah dan cinta kepada Nabi alhamdulillah. Yang diurangi orang yang paham Ibnu Taimiyah melalu pun hadis Nabi. Dia melalu. Mana langsung ayam itu melalu. Jadi hadis melalu krok-krok yang dah apa dia pun melalu yang hadis melaluran. Sehingga dalam sejarah Ibnu Taimiyah ada taubat daripada ziarah kubur Nabi yang ibadah berkeluar dari Makkah menuju Madinah. Cirit, saya kata ada budak cirit, kelilom jauh itu, cirit jelom, tinggal meninggal. Anda nak terima doa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ziarah kubur Nabi. Jadi nak orang yang ada wajib di negara karena Madinah dan Makkah dikuasai oleh pemerintah Wahabi, bak kubur Nabi sekedar memberi salam, kemudian keluar, lanjut trip-trip lagi. Jadi Assalamualaikum ya Rasulullah, yang Abu Bakar, yang Umar, itu ada juga ni, lanjut trip-trip. Yang tak boleh kedua orang itu menziarah gitu. Yang dinakan situs Islam Melayu juga ada betul-betul. Nah, rumah lahir Nabi Hanadi, Baki Hanadi, Bukhari menunggu kurang para sahabat. Yang bahkan para tahu dari Danau Raja Abdullah kena yang bangga orangnya yang betul. Bukan lagi bagadanya orang di kali kubia kubu. Betul dia bagi Danau yang wajib orang kubu ini. Padahal kena kena kubu lah, ekonomi kamu kubu kan. Yang ada kim kan, rumah lah pernah tujuh lah, balik belum don ni. Hana gelaran dalam agama. Cuma orangnya karena mengimum kedai Ibnu Taimiyah, ada yang kaya baharin dari Ibnu Taimiyah diikut dari orangnya. Termasuk pendapat Ibnu Taimiyah yang berkembang di Aceh, dalil saya jatuh yang sumber dari Syiah dinakal oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah dikembangkan oleh penegak atau pembawa paham Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahab yang di Makkah dan Madinah awal yang kuasai. Saya kirakan Baitullah ini kena diberdayakan begitu. Saya kirakan kubu Nabi ini kena ibadah rela ibadah yang mengkaji mengkadan berurung ada yang ada purna manasik tergoda atau pedih. Ino ada purna mano pedih pedih juga lewatnya negara ini kata pengaruh negara lain. Jadi dirusak ibadat kaum muslimin baju-baju hanadik nak ada fikir betul ibadat tanah yang kan tentang maulid. Hadirin jamaah pengajian tasawuf tauhid dan fikih as-safi yang dirahmati Allah dan pendengar radio RRI Pro 1 Banda Aceh, radio Yadara Jinib di rumah. Untuk selanjutnya kami kembali membuka kesempatan kepada jamaah yang berada di dalam masjid untuk bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kami sangat puas dengan penjelasan dari pertama sampai terakhir. Di sini nama saya Ibu Mustafa dari Menayo.
ingin temannya hanya sabuk mentang baru mungkin karena yang dengar-dengar yang menyangkut dengan masalah penjelasan Abu dengan masalah ilmu, karena ilmunya adalah merupakan nur terbagi dua, nur Allah dan nur Rasulullah yang akan dapat terbangun dalam tubuh katanya, sehingga nurnya menyenangkan hidup Pak Sabuk tubuh yang tubuhnya hanadif. Yang sudah dikemarin itu di dalam ada bab hadisnya berjudul Al-Gib Talabul Ilmi Faridah. Yang kemudian Abu Talabul Ilminya al-ilmu alih al-nya yang pertama aku jiwa kepada fardu ain atau fardu kifayah. Berapa seseorang yang menuntut ilmu, gajah tuntut ilmu pengetahuan baik uluan lo, takkanlah Madinah dan Mekah nyangka takkan ju fardu ain. Nah, orang yang tuntut ilmu Australia dan Amerika yang hojo. Kemudian di Nanggro tanyonyo na Malaysia na UI na fakultas Muhammadiyah na dan fakultas yang lain yang di sini menjamu-jamu ilmiah. Jadi orang yang menuntut ilmiah bak umum, bak usia ataupun bak pertanian ataupun bak IAIN, sebahagian na fardu ain, sebahagian na fardu kifayah. Yang itu ilmiahnya bak orang yang kira-kira butuh badaji. Kemudian orang yang dari dasar, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di jurusan pertanian, hanya pertama ilmu fardu ilmu wajib yang menyangkut dengan masalah agama. Yang apabila orang yang di kampung tidak ilmu ataupun yang khutbah, itu kita itu dah Tuhan. Kak jelas punya orang dari Dayak, kita nyuruh sikap lindung oleh Allah Taala sikap farduin. Tidak karena Nabu yang datang daripada kamu. Bagaimana untuk orang yang menuntut ilmu yang butuh badani, kemudian alih almu yang kembali kepada fardu ain atau fardu kifayah. Demikian Bu. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik muslim laki-laki atau muslim perempuan. Jadi yang ditanya ilmunya bu ilmu. Kata kaidah al-lafdu tidak ukil qayyum malu alam urfil muqaddim. Suatu lafaz pada disebut secara mutlak, tidak ada perincian dan penjelasan, diperdagungkan kepada kebiasaan orang yang mari. Uruf muhatib katanya kebiasaan orang yang mari. Jika yang mari hadis adalah Nabi. Nabi adalah orang agama. Jelas ilmu yang maksud Nabi adalah ilmu agama yang merupakan suatu kewajiban dan fardu ain. Lagi yang sering kita jelaskan ilmu fardu ain cuma lewat kan. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid untuk mengenal Allah, fikih untuk terdiri hukum dan wajib dan sunat dan syarat dan ibadah yang sah dan yang batil, tasawuf untuk membersihkan hati. Yang selain daripada itu fardu kifayah. Fardu ain ditentukan di atas setiap pribadi atau individu dengan arti masing-masing yang ada memiliki ilmunya tidak usah. Fardu kifayah, nah dalam tabung nanggro tidro urang mandang gugur dosa orang lain, tetapi yang mendapat pahala ke orang yang lainnya, termasuk ilmu pertanian, ilmu bagaimana, ilmu jauh, ilmu jauh minum jauh kan, yang fardu kifayah. Jadi yang diperintahkan untuk secara fardu ain adalah ilmu agama yang heboh pun nabi. Ada yang mengaku benar, ada yang mau sarap,
Anak itu mau mantek, ma'ani dan bayan. Tauhid, fikih, tasawuf. Yang tauhid dan tasawuf anak perlu diperdalam, tetapi fikih yang perlu diperdalam karena hampir setiap saat kitanya berkecimpung dengan hukum ilmu fikih. Dan Hanafi karena lihat akhirnya terjadi masalah-masalah waqi'iyah dan masalah hadisah, masalah baru yang ana dalam ayat, ana dalam hadis, kadang-kadang ana dalam kitab yang dibahas oleh para ulama. Jadi karena bakteria yang dapat menghambat datangnya azab kubur. Yang ayat ana hadis ana para kitab mana diperlu pengkajian para ulama. Nah, SMS itu tadi untuk Sumawi dan mengusulkan supaya MPU tolong membahas tentang mengarah kepada sirik gara-gara batu biok. Dan ulu ini kamu maju rumah dengan rumah banyak di bahasa Patiana. Karena dalam gedung yang 1,2 miliar kami daya dan faktor PDBT yang nggak mayat masih. Jadi mudah-mudahan lagi yang kemudian juga benar tentang IAIN dan usia pesantrennya ada bicara tentang pendidikan UIN ulama usia atau di dalam berkeurunjak kepada perguruan tingginya kan gelar yang berlain menurunjak ke perguruan tinggi yang fardu kifayah analoglah berlain dengan berdosa. Kalau rasa negara kedanya dinolillah karena pemimpin mantum laginya taman SD, SMP, SMA ya Pak Usia kasatnya kaji bupati di kecamatan macam-macam. Dupu yang kedua alihbang dan Quran Rayu siju mana semasa SD Pak SMP yang ada orang barokon hom udah barokon hom gaya orang mau gede benci atau di warmongan ini taman SMP di kampung biasa SMA ke pinah oleh mana di kecamatan yang kabupaten mulai merantau yang ke Malaysia. Jadi pula kaji ke pemimpin rumah negara agama mau benu ipo kan. Yang naik tu ada perubahan rem tu umum ini. Bawa kaji macam bawa mungkin macam bawa sebagainya ada kurang. Yang tu konsep lun boga sekolah ke depan ada di berencana yang berbasis agama. Yang anak kata orangnya oleh ibu orang pun dia pun ibu makainan tadi bagi aku pun doa bagi mati. Kau awal tu budaya anak belum Kementerian Agama tingkat properti anak belum beri tingkat yang paling raya belum mana main Jawa karena dekat NU beri dia cikgu yang mengerti agama kadang tingkat yang tinggi lagi kita yang mana yang cuma kadang-kadang ada sekolah beraganya bila menjampu dengan saya muda biar kahir bapak guru di Arab Saudi belum boleh dia mengajarkan anak-anak ijazah. Oh, jadi ikut dia ujung balik, di kampung dia ujung balik dengan ini. Yang ini sudah negara yang karena agama yang ada katanya ada bersama, tapi hanya ingin dan miliki dan pelajari ibadah dan sebenarnya agama. Jadi ulang-ulang ilmu yang fardu kuno dan lain fardu kifayah. Jika dunia ini ada maka membuat faham tapi setelah selesai fardu ini. Jadi jamaah pengajian tasawuf yang dirahmati Allah, pendengar radio di rumah, sekali lagi kami informasikan bahwa untuk saat ini ada 6 judul buku karya dari guru kita Abu Mudi dan Lajnah Bahsul Masail Dayah Mudi Mesnasa Malangan, yang salah satunya adalah buku Solusi Persoalan Hukum LBM Mudi Menjawab, yang di dalamnya terkandung 50 persoalan-persoalan kontekstual, persoalan-persoalan kekinian yang dilengkapi dengan rujukan-rujukan dari kitab-kitab mu'tabarah. Insyaallah untuk wilayah Banda Aceh, buku ini dapat diperoleh di Koperasi Dayah Uletiti, Jalan Bandara Sultan Termuda, kilometer 1,5 Sirun, Kecamatan Dini Jaya, Aceh Besar. Hadirin jamaah pengajian tasawuf yang dirahmati Allah, kami kembali membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk via SMS. Abu yang mulia,
seorang sopir ataupun orang-orang yang profesinya dalam kondisi berpergian, apakah selalu dibolehkan melakukan jamak dan qasar salat? Kemudian yang kedua, mohon penjelasan Abu tentang thariqah Samadiyah, dan bolehkah seseorang memimpin Samadiyah tanpa mengambil thariqah? Kemudian yang ketiga, apa hukumnya khutbah Jumat antara khutbah satu dan khutbah kedua diselangi dengan bahasa-bahasa ajam dan ataupun bahasa selain bahasa Arab? Demikian kepada Abu kami persilakan. Terima kasih. Dalam kitab fikih, syarat utama untuk jamak kasar adalah safar. Yang sebenarnya yang menjadi penyebab kemudahan jamak kasar adalah masyarakat. Tetapi karena masyarakat yang anak terbabit, anak bisa mendapatkan satu patokan, dumno masyarakat, dumno anak masyarakat, maka dipilihlah untuk mempermudahkan adalah jarak jauhnya perjalanan atau rukun dalam bahasa Arab safar. Hana kekait dengan padungga, Yohana nada kita berkatakan padungga aja ke jamak kasar namanya diri. Berarti kita orang balahi bama dijajak tapi bagiannya dua marhalah sampai memati kita ke jamak kasar. Lainnya syarat-syarat yang lain. Artinya safarnya maksiat, jauhnya dua marhalah. Dua marhalahnya ada pendapat yang diutar ter-20 kilometer, yang sederhana 36, nah yang dalam 80 pun yang ada bulan di 80 sekian 80 pun yang ada bulan. Jadi dia kira supir motor karena gaya diurut kerja dimayang anak dulu 17 rakaat di gaya diurut 6 11 rakaat kitanya beliau dan dia buka-buka wade asa dia kembali dan dia lebu memba agak mugrik pun memba Isya ataupun Isya memba mugrik. Kemudian tarikat Samadiyah. Tarikat adalah tata cara. Mereka lagi kita nyomai motor karena belajar mengemudi lah. Yang tarikat ijazah hidup Samadiyah pun punya tata cara. Yang pertama kita tahu katanya Samadiyah harus dah hormati guru. Lagi ada guru termasuk memuliakan guru. Kirim Fatihah 3 kali guru. La ilaha darati dia makan doa Al-Fatihah baca Fatihah 30 adab dalam beramal sama dia. Kemudian kitanya yang nama hamba Allah manusia yang dosa. Sedangkan kitanya dan baca surat Al-Ikhlas dan kamu hamba Allah betul-betul pahala lagi kitanya guna ke orang yang kamu meninggal suci. Dan harus membersihkan diri lagi. Kitanya dan ya Allah Taala dari laki pulang-pulangkan dia dengan baca doa bukan jamaah dia baca doa mana boleh maka istighfar astagfirullahaladzim kurang ke astagfirullahaladzim amin tamahi wa tadi astagfirullahaladzim. Kemudian yang akan kita baca adalah ayat suci Al-Quran. Allah akan berjanji dengan Nabi Muhammad wa rafa'na laka dzikra paknya disebut disebutkanlah. Maka dalam tarikat yutlawu ilaihi Nabi. Selesai istighfar Fatihah, istighfar tilawat baru taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu kun rame-rame. Padung doa tergantung pada perjanjian. Punya sama dia banyak lezrika diserika mandat la ialah kemenang. Anak jadi coba biarlah. Jadi kamu nak kode menyentuh baru jiung doa lagi yang anak ibu nyok kayak kamu bantu rumah tahu anak hidangan bantu
lalu kado yupormo doa segala arwah baju. Bukti agar orang rega baju kemenang tu. Dia pergi menanti doa segala arwah baju. Ya dia lebih kiblah ke. Baca lupa kerupu perlu kiblah ke. Di ulum tarikat ke khatam dengan surah Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Kemudian tamat dengan itu La ilaha illallah wablu ke. Jadi tidak dengan wablu baca doa. Yang tarikat sama dia. Punya orang yang nak tarikat jaganya dia berlaku. Yang anak tarikat tak ikut-ikutan. Pakai jiban, teruk kenang. Pak doa nak Quran, dia Quran apa? Surah Al-Ikhlas. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi berbeda. Jadi anak Fatihah, anak terlalu, anak tu, anak tarikat. Yang kata itu tarikat kan bayar. Dia baca innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yang orang yang jauh bayar mengada hai mursyid hai orang bi tarikat, yang dia kata yang mengikuti janji dengan Allah. Ujung ni mencobatnya disempurnakan lagi janji Allah akan beri pahala, tapi mencobatnya diingkar janji Allah akan dijauh tindakan. Jadi nanti coba-coba jauh tarikat yang mana siap. Jauh tarikat agak wajib. Ramai puluh tipluh ribe ke mak dan ayah. Ya nanti jauh tarikat kebahagiaan tinggi. Anak ramai. Jadi pimpin doa tanpa tarikat boleh. Keputik tarikat itu lebih ke burung memang donasi bukan lebih jaminan. Boleh sudah beberapa nah pertimbangan. Tapi punya hanatin mana bina gede. Modo di ledek menuju kendo dengan gede. Yang kemudian orang akhirat dengan yang pimpin doa tarikat mungkin nak kena tilah pada ulah tentu. Tapi dia nak tarikat nak kena tilah karena nanti. Kemudian masalah khutbah. Khutbah dalam kitab Arab disyaratkan oleh pendapat pertama mualah, artinya mengiring antara satu rukun dengan satu rukun, berilmu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu menanti antara khutbah kedua, pertama dan kedua, dan juga berilmu menanti antara khutbah kedua dengan sembahyang, yaitu mualah. Anda berselam dengan bahasa Arab. Masalah itu khutbah bagaimananya kadang-kadang boleh dibaca ayat dan hadis itu pegahkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh yang jadi masalah. Menyokong kadar 2 rakaat sembahyang untuk mualah memerlukan kepada baca khutbah yang lain dan nanti yang dahulu. Maka metode ajaran Abu Yam Dawali di Darussalam ketimbang ragu-ragu penanti kata-kata wahana berlaku mualat wahana dia bisa antara waktu nasihat dengan khutbah. Maka diawali dengan ceramah nasihat 15 menit, kemudian dibacalah rukun khutbah secara mengiring-iring. Bila berlaku sebaliknya, hana mualat menyebabkan kadar 2 rakaat, wadih hana mualat, hana khutbah, wadih hana khutbah, hana sembahyang. Kami orang di kampung, mana orang nak baru-baru, ni orang tua baik baru, bukan baru, mana sah berubah, yang biar mana sah sembahyang tu, yang berapa baik-baiknya 2 gram tu, mana lindungan dalam tubuh kita, walaupun pendapat mukabil adhar yang hanya disyarat mualah, tetapi tidak boleh beramal karena nyangkan kepentingan pribadi. Pendapat lain dia tak beramal kerod, sedangkan khutbah bukan kerod yang mengsangkut dengan sah Jumaat orang lain. Maka pedulihlah kita, yang pedulihlah kita kena damai mandu, mumpui bina Al-Quran, menyalakan dia berjauh kita baca Al-Quran, asal yang Al-Quran, kuina, tiga kui mati baca Al-Quran. Dan benar. Olehnya nadab dalam dua kitab itu nanti adillatul qawaqi' fi luzumil arabiyyah fi tawabi'. Dalil yang khusus tentang wajib bahasa Arab pada yang bukan rukun khutbah yang di ulamanya dari ulama India gitu. Wajib bahasa Arab yang berukun khutbah. Maka karena khutbah wajib dengan bahasa Arab tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Ajam. Sedangkan pada masa
para sahabat, Islam berkembang ulua Jazirah Arab yang sangat-sangat dibutuhkan kepada terjemah isi khutbah karena ulun bantamu Islam yang mengerti, tapi tidak terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, pada sahabat dan tabi'in, berarti itu bid'ah. Jadi nyana ulun berkhutbah pasti oleh pemerintah wajib bid'ah yang tulis ulama India dalam kitab Adilatul Qawaid. Maka ya dinetralisir, nabi karu, ragu, tidak tahu bahwa baca rukun khutbah, man dibirin di projek, na rupaga urang daya saya bawa khutbah, yang udah nak beli khutbah. Abang tidak lagi tanya oleh tak boleh tu, boleh, padahal beda ni. Alhamdulillah bakun, alhamdulillah ujau selalu Nabi untuk nasihat yang berubah duduk bakal ada masjid sengaja mari hanaga biar pegang-pegangnya nama dan nasihat yang paling benar agama faham belum dan berapa hubungan itu jadi nama itu dino dalam dua atau banyak nampaknya tak umum aja PKB nasihat alhamdulillah udah yang saya mengenai dengan masalah yang penting. Cuma kadang-kadang di Brunei, di Malaysia, rupanya tu merdeka lembut kitab Arab. Lenggemun dalam kitab I'anatul Talibin. Nah pendapat jilid ini, Insyin Ali Shibran Al-Mulasi berpendapat boleh pasir. Amdakul mahali kahanjil. Oleh Insyin dikiaskan waktu bighairil Arabiyah kepada waktu bil Arabiyah. Pendapatnya yang disamakan. Nasihat dengan bahasa Arab sama dengan bahasa Arab. Sebagaimana bahasa Arab handung mualat, yang dengan bahasa Arab binhan handung mualat. Umpan kabut mahli gitulah. Kias Insyin, kias ma'al farik tidak boleh pakai. Patut kaunul Arabiyah wal aslu. Bahasa Arab itu dasar datangnya khutbah dari bahasa Rasulullah. Tidak boleh disamakan dengan bahasa Arab. Maka duduk kesimpulan waktu kita mahalinya dengan waktu atau pelajaran dengan bahasa Arab untuk mualat menyongan bahasa Arab hanya untuk mualat. Jadi mungkin ulama dan awal bahkan untuk mandung anak ulang kedua pada ulang kedua di pada ulang. Hanya gedang ke kitab awal itu bisa. Ada apa-apa kita yang baca coba mahali ibadah. Kan menang kitab benar Alkitab la yughna bil kitab. Antara satu kitab dan kitab lain saling mengisi antara kaya dengan arti bab kitabnya nak kait, kitab ni hana kait, kepayahnya kaitnya bagi kitab itu. Ini sekali lagi yang maksud karena yang namanya penulis tidak ada satu kewajiban terhadap penulis buku tulis kitab. Bubat dapat di debat dia urut, bubat dapat di mana dia urut, mana tulis bubat itu benda di mana dia buat mana mana tak, balilai. Jadi kitab Fathul Mu'in, kias Insyin, waktu bighairil Arabiyah kepada Arabiyah, kias ma'al farik tidak sah. Yang betul adalah surat dalam Al-Lubi dalam mahali jilid kedua dan jilid pertama. Jadi dikombinasi antara satu kitab dan kitab yang lain. Oleh orang awal mungkin karena anak kakek, anak kombinasi. Makanya dalam sejarah Abu Lubiraya almarhum. Lepas itu berubahnya. Nah, berprotes yang dia berumur dalam diulang ubah. Dan yang dia boleh tu, ayam kah ada yang pulung dua. Itu berubah. Nanti ada London tidak berubah. Pergi dia boleh Abu. Kita ni dah lihat dia jalan tentang bawah dia kok dia tak ada lagi betul dia jalannya orang kayak dia boleh ngelogika gitu. Sebenarnya dalam kitab memang nak pendapat dalam yang anak boleh tapi dalam mahali itulah pendapat yang bias mahal. Jadi nanti dia orang mikir. Hadirin jemaah pengajian tasawuf tauhid dan fikih dan pendengar radio di rumah, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan langsung kepada Abu, akan tetapi karena keterbatasan waktu hanya sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pengajian Tastafi di bulan berikutnya di Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 13 Maret 2015.
atau pada Jumat malam Sabtu yang kedua. Juga kami kembali informasikan kepada jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman yang ingin memperoleh buku LPM Mudi Menjawab dapat menjumpai panitia di pintu arah selatan masjid, baik di pintu depan maupun di pintu belakang. Kemudian di akhir pengajian ini kita mengharapkan kepada Abu untuk memimpin doa. Semoga pengajian kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه ولا تجعلنا من اهل البدعه والضلاله. اللهم نور بالكتاب ابصارنا وانطلق به لساننا وقوي به عزمنا واستعمل به ابداننا وبحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم استودعناك ما علمتنا فارزقه عند احتياجنا اليه ولا تنسنا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
Demikianlah pengajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah selalu mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang didoakan oleh para malaikat. Saya Muhammad Iqbal Jalil selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.